rahmat serta karunia dari Allah jualah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Allah masih mengembalikan nyawa kita ke dalam jasad kita ini setelah tadi malam kita terlelap tidur, dan kemudian Allah bangunkan kita di pagi hari ini, dan kemudian dengan nikmat dan rasa syukur itu kita bisa melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima sholat subuh kita dan Allah catat sebagai amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan kebajikan kita di yaumul kiamah. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul kiamah. Baik Bapak Ibu sekalian, secara hitungan hisab pada hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Safar. Tidak terasa 1 Muharram atau bulan Muharram tahun 1447 Hijriah sudah kita tinggalkan. Tidak terasa sudah 1 bulan kita memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah, dan pada pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal baru atau bulan baru, yaitu bulan Safar, yaitu tanggal 1 Safar 1447 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jarang para guru-guru kita menceritakan tentang bulan Safar. Kita seringnya kalau bulan Syuro bulan Muharram sering di mana-mana diadakan kajian tablik akbar apalagi nanti bulan Rabiul Awal Wah, ini bulan yang sangat diagung-agungkan oleh umat Islam karena bulan Maulid bulan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan bulan Safar. Ini kadang sering terlupakan karena terletak di antara 2 bulan yang sangat agung bulan Muharram dan bulan Rabiul Awal. Bulan Safarnya kadang terlupakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini sedikit kita akan membahas tentang bulan Safar ini. Kenapa dinamakan dengan bulan Safar? Dan apa saja keutamaan yang ada di bulan Safar ini. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab jahiliyah menamakan bulan kedua di kalender Hijriah atau di kalender Komariah dengan sebutan bulan Safar itu dikarenakan beberapa hal Ada yang berpendapat Safar itu dinisbatkan kepada satu kata yang bernama Siprun Siprun itu kalau dalam bahasa Arab artinya kosong nol Makanya kalau ada angka 0, 1, 2 kalau 0 itu bahasa Arabnya adalah Sifrun Sifrun, kemudian Wahid, Isnen, Salasa sampai Asyroh Kenapa orang Arab menamakan bulan kedua dari kalender Komariah itu dengan nama Safar, yang kalau diartikan kosong kosong, nol, nggak punya apa-apa dikarenakan setelah 3 bulan berturut-turut Allah melarang orang-orang Arab untuk berperang Jadi mulai bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan Muharram yang disebut dengan bulan-bulan haram,
dan disebut juga dengan bulan-bulan haji. Dilarang orang-orang Arab untuk berperang, ya. Jadi selama 3 bulan ini mereka dilarang untuk berperang, sehingga harta mereka yang mereka dapatkan sebelumnya itu habis, ya. Dikarenakan apa? Karena biasanya orang-orang Arab, dikarenakan sisi dari aspek geografisnya yang sangat tidak menguntungkan pada masa itu, ya, karena isinya cuma apa? Gurun pasir, ya. Tidak ada pepohonan sebagaimana pepohonan yang ada di negeri kita ini. Kalau kita ini alhamdulillah, ya. Kalau orang tua kita mengatakan apa? Tongkat pun dilempar, ya, atau apa namanya, ya, gagang apa namanya, ubi itu, singkong itu dilempar aja langsung apa? Langsung hidup, ya. Berbeda dengan di tanah Arab, ya. Mereka harus kalau ingin menanam pohon itu mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk bisa menghidupkan atau untuk menanam satu pohon. Makanya Bapak sekalian, kita ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu biaya yang sangat besar untuk nanam pohon, lemparkan aja bibit cabai dan sebagainya tumbuh sendiri. Makanya orang-orang Arab pada masa dulu untuk bisa bertahan hidup dan bisa eksistensi kehidupannya, mereka biasanya melakukan apa? Perang, ya. Jadi supaya dapat harta itu, dapat harta yang dari harta itu mereka bisa makan dan minum. Nah, itu biasanya apa? Salah satu yang paling besar selain berdagang, mereka biasanya apa? Dengan melakukan perang. Karena kalau nanti mereka perang dengan orang di luar bangsa Arab, ya mereka perang melawan orang-orang Romawi, kadang perang melawan orang-orang Persia, menang, mereka pulang membawa harta apa? Harta rampasan perang. Lah ternyata ada 3 bulan berturut-turut Allah larang bangsa Arab untuk berperang, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sehingga harta rampasan perang yang mereka dapatkan selama berbulan-bulan sebelumnya itu habis di 3 bulan ini. Sehingga ketika masuk bulan yang keempat, bulan Safar ini, harta benda mereka nol, ya. Rumah-rumah mereka kosong dari harta benda dan kekayaan mereka. Sehingga akhirnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab menamakan bulan ini dengan bulan apa? Bulan Safar. Kenapa? Bekal hidup di rumah pun apa? Pun kosong, ya, pun telas, pun habis. Kenapa? 3 bulan nggak boleh perang, 3 bulan nggak boleh berperang, sehingga tidak ada pemasukan. Oleh sebab itulah mereka menamakan bulan ini dengan bulan Safar. Ada juga yang berpendapat bulan Safar disebut dengan bulan Safar karena kosong. Di sini bukan kosong dalam arti harta benda mereka dan bekal yang ada di rumah mereka habis, bukan. Maknanya kosong di sini rumah-rumah orang Arab kalau sudah masuk bulan Safar itu kembali lagi kosong. Yang tinggal hanyalah wanita-wanita dan anak-anak. Kemana para pemuda dan bapak-bapaknya? Kembali berperang, ya, karena 3 bulan, ya. Kalau bahasa kita mungkin 3 bulan nggak nelayan karena ombak yang sangat besar. Ketika ombak mulai surut dan nelayan boleh kembali bernelayan ke laut, maka akhirnya biasanya para rumah-rumah nelayan itu biasanya sepi, semuanya langsung rame-rame kemana? Ke laut. Lah begitu juga lah orang Arab dulu, 3 bulan ditahan dan tidak boleh berperang. Masuk bulan Safar, istilahnya tangan tuh sudah sudah gatel, sudah gatel, ya. Yang memang kerjanya setiap hari berperang. Lah 3 bulan nggak berperang itu tangan tuh sudah gatel, pingin berperang. Sudah akhirnya ketika bulan Safar masuk dan mereka dihalalkan kembali berperang, sudah langsung di hari pertama
biasanya para orang lelaki Arab langsung keluar dari kampung mereka untuk apa? Nyari musuh, ya. Nyari musuh untuk berperang supaya apa? Dapat harta rampasan perang. Sehingga di bulan Safar rumah-rumahnya orang-orang Arab sepi dari kaum laki-laki, kosong dari kaum lelaki mereka. Kemana kaum lelakinya? Perang, ya. Untuk nyari kehidupan, untuk mencari mata pencaharian. Sehingga disebutlah bulan Safar itu dengan bulan Safar. Kenapa? Rumah-rumah orang Arab kosong dari kaum lelaki mereka, dikarenakan setelah masuk bulan Safar dihalalkan berperang, maka mereka akan berperang. Baru kembali nanti sekian bulan berikutnya mereka baru pulang ke rumah setelah membawa harta rampasan perang. Lah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kenapa bulan Safar disebut dengan bulan apa? Bulan Safar. Ini penting ya, supaya kita bisa mengetahui kenapa kok bulan Safar disebut dengan bulan Safar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bulan Safar ini bagi sebahagian orang Arab, bahkan ya, bukan hanya sebahagian, mayoritas orang-orang Arab jahiliyah menjadikan bulan Safar ini sebagai bulan yang penuh dengan kesialan, ya. Karena harta benda di rumah sudah habis, bekal di rumah sudah kosong, tidak ada lagi gandum, kurma dan sebagainya. Kemudian akhirnya di bulan Safar ini kemudian banyak muncul berbagai macam penyakit pada masa itu. Sehingga akhirnya orang-orang Arab jahiliyah menjadikan bulan Safar ini sebagai bulan apa? Bulan penuh dengan kesialan, ya. Bekal di rumah habis, penyakit muncul, sial tenan. Nah, mungkin gitulah ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, orang-orang Arab akhirnya menjadikan bulan Safar ini sebagai bulan untuk mengutuk diri mereka, mengutuk nasib mereka. Kenapa? Karena bulan Safar ini bulan yang penuh dengan kesialan. Makanya Rasulullah setelah datangnya Islam, Rasulullah menghapus akidah ini. Rasulullah menghapus keyakinan yang seperti ini. Maka muncullah dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? La adwa wala tiyarota wala hamata wala safaro, kata Rasulullah. Tidak ada penularan penyakit tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu ada orang-orang jahiliyah menganggap ada penyakit itu akan menular, tidak akan ada penularan penyakit menurut mereka tanpa ada bantuannya Allah. Jadi penyakit itu menular begitu saja, ya. Maka Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan wala tiyarota, tidak boleh kita mengandu nasib dengan binatang, terutama burung, ya. Kalau dulu orang-orang Arab jahiliyah biasanya kalau mau pergi safar, untuk pergi safar yang cukup jauh, biasanya mereka melepaskan burung apa? Burung dara. Kalau sekarang burung apa namanya itu? Burung merpati. Lah kalau burung merpatinya diterbangkan, dilepas terbangnya lurus ke depan, berarti ini hari yang baik, ini hari yang baik, waktu yang baik, dan biasanya mereka melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau burung darahnya, burung merpatinya dilepaskan, ternyata nggak terbang ke depan, malah terbangnya ke belakang, balik, wah ini berarti hari sial, ya. Maka mereka biasanya mengurung waktu untuk berpergi, jadi nggak jadi pergi. Kenapa? Ini hari sial. Lah oleh sebab itu Rasulullah melarang Bapak Ibu sekalian kita untuk mengundi nasib dengan apa? Dengan berbagai macam bentuk binatang, ya. Biasa kalau kita dulu, ya, saya nggak tahu kalau di Jawa, ya. Kalau di Sumatera dulu ketika kami masih di Aceh dulu,
Itu biasanya sering ya, kalau ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, ya, itu biasanya ada indikasi apa? Ini rezeki, apa ya? Kalau dulu kami di Aceh, kalau ada kupu-kupu masuk rumah, itu ada indikasi tamu datang bawa rezeki, ya. Tamu datang bawa duit, ya kan? Kalau ada kucing, ya, kucing jilat tangannya di depan pintu, itu juga ada apa namanya, ada maknanya tersendiri. Ada lagi kalau pas masak tiba-tiba kejatuhan cecak, ya. Lah itu biasanya pas sekalian, ini namanya tiaroh, ya. Kita mengundi nasib, ya, menentukan nasib kita dengan apa? Dengan binatang-binatang. Termasuk yang paling populer sampai hari ini, Pak, itu biasanya mendengar suara burung gagak, ya. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini itu tidak bisa dihilangkan, saya lihat, ya. Ini karena sudah menjadi tradisi yang luar biasa, dimana kalau malam-malam kita mendengar suara burung gagak terbang di atas rumah kita, langsung indikasinya bahwa ini ono sing ini bakalan ada yang meninggal, ini bakalan ada yang mati, atau ini berarti ada yang mati kalau dengar burung gagak. Dan ini sampai hari ini, Pak, sampai hari, bahkan kita yang ngaji pun kadang-kadang pas lagi di rumah, ini burung gagak ini, wah ini berarti ono sing mati, ya. Padahal Pak sekalian, ada enggaknya suara burung gagak pasti ada yang mati, ya. Tapi sering kali kita jadikan suara burung gagak itu sebagai apa? Kita untuk bertiaroh, ya. Kita mengundi atau meletakkan nasib seseorang itu pada burung gagak. Lah maka Bapak Ibu sekalian, padahal Pak ada desa, ada daerah yang isinya burung gagaknya sangat banyak sekali. Itu siang malam bunyi burung gagak. Lah apa kemudian kita bilang mati terus, ya? Nah, maka ini penting Bapak Ibu sekalian, karenanya kita sebagai umat Islam, ya, jangan sampai kita mengundi, ya, atau apa namanya, untuk meramal nasib kita dengan apa? Dengan binatang-binatang tertentu, dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan wala hamata, tidak ada yang namanya hantu yang gentayangan. Ya. Karena dulu Pak, orang-orang Arab jahiliyah itu meyakini ada hantu gurun pasir, ya, yang biasanya apa? Datang ke rumah-rumah membawa atau memberikan teror, ya. Maka Rasulullah katakan kepada orang-orang kaum muslimin, wala hamata, nggak ada itu yang namanya hantu gentayangan, ya. Itu pun sekarang masih juga banyak di tengah-tengah kita, ya. Makanya muncullah berbagai macam nama hantu di tengah-tengah kita ini, Pak, yang katanya sering bergentayangan dan melakukan teror, ya. Ada namanya Gundurwo, ya. Ada namanya kuntilanak, ya. Ada lagi namanya pocong, ya. Ada lagi namanya babi ngepet. Malah itu nama-nama yang sering kita dengar, Pak. Padahal tidak ada sebenarnya hantu-hantu yang bergentayangan, ya. Apalagi ada istilah suster ngesot, malah ya, hantu ngesot dan macam-macam lah. Bahkan yang lebih ngeri di negara kita ini, Pak, kalau film itu apa namanya, produser film atau sebuah lembaga perfilman itu kalau memproduksi film horor, film hantu, itu film yang paling laris, Pak. Ya. Artinya apa? Kita umat Islam ini dibodoh-bodohi, ya, dengan film yang seakan-akan hantu itu apa? Hantu itu ada. Buktinya apa? Laris manis. Setelah nonton film itu, akhirnya apa? Orang mulai percaya, ya, ada hantu ini. Bahkan ada dulu film yang dibuat nama judulnya apa? Tahajud, ya. Dalam film itu
digambarkan ada seorang ustadz yang sholat tahajud tapi apa? Diganggu oleh hantu. Berarti kan ustadznya sholatnya nggak bener itu ya. Kalau sholat tahajud diganggu karo hantu ya, hantu ini bisik-bisik ya, ini berarti ya. Lah ini pas sekalian, ini film sebenarnya hanya untuk nyari duit ya. Tapi sayangnya itu dijadikan keyakinan oleh sebahagian besar umat Islam. Makanya Islam sudah membatalkan itu, Pak. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah membatalkan itu dengan mengatakan apa? Wala hammata. Tidak ada yang namanya hantu gentayangan itu. Makanya ada menarik, beberapa bulan yang lalu sempat viral itu ya. Ada seorang anak kecil SD, adik kakak, dia melakukan apa? Dia membuat video ya, video YouTube itu di sebuah pemakaman yang dikenal katanya itu makam yang paling angker ya. Ini anak SD, Pak, anak SD, laki perempuan, kakak adik. Mereka buat video tujuannya apa? Untuk memberikan apa? Pembelajaran ya, untuk memberikan sebuah edukasi lah kepada masyarakat ya. Mereka buat video berdua datang ke kuburan, saya lupa nama kuburannya itu apa, yang dikenal itu sebagai pemakaman yang paling angker, yang katanya ono kuntilanak ono pocong ya. Dia datang ke sana malam-malam. Dia buat video, dia bilang, guys, ya, orono hantu guys, ya, aku saiki neng kuburan sing paling angker guys, ya, aku berdua tok karo adikku guys, ya, orono hantu guys, ya. Lah ini kan, jadi ini menunjukkan Mbak, bagaimana anak kecil ini sedang memberikan satu pencerdasan kepada kita, edukasi kepada kita, yang namanya hantu itu adanya di mana? Di kepala kita, Pak. Realnya sebenarnya nggak ada. Tapi karena tadi ya, kita misalnya ketika melewati kuburan, yang ada di otak kita, ono pocong lah. Akhirnya ketika lihat apa namanya gundukan putih lagi, pocong gue ya. Padahal itu bisa jadi pandangan kita. Karena gelap ya, ketika melihat sesuatu yang putih, apalagi tiba-tiba angin terkencang, ada plastik yang terbang, wah, wih, kuntilanak terbang ya. Padahal itu plastik putih lagi kena angin terbang. Tapi karena dalam kepala kita ini ono kuntilanak ya. Lihat plastik terbang langsung dibilang apa? Kuntilanak ya. Apa enggak kuntilanaknya ketawa itu? Lah maka bahas ini penting. Kemudian Rasulullah mengatakan wala sofaro, tidak ada hari kesialan di dalam bulan Sofar ya. Ini bedanya dengan kita, Pak. Kalau dulu orang-orang Arab jahiliyah menjadikan bulan Sofar itu bulan sial, lah kita yang ada di Indonesia ini kemarin bulan Muharram dianggap sebagai bulan apa? Bulan sial, bulan penuh kesedihan, bulan yang penuh dengan duka cita. Dan akhirnya kita bisa lihat kemarin di bulan Muharram tidak kita temukan orang yang melakukan pesta pernikahan, kecuali kalaupun ada, Pak, kecil banget. Karena dianggap bulan Muharram itu, bulan Syuro itu bulan duka cita, nggak boleh bulan bergembira. Padahal kalau kita lihat kepada hadisnya, justru bulan Muharram itu adalah bulan sukacita, bulan kegembiraan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari siapa? Dari kejaran Firaun. Dan Allah tenggelamkan Firaun pada tanggal 10 Muharram itu di sebuah tempat di Laut Merah yang disebut dengan Selat Aqabah. Sehingga Nabi Musa dan kaumnya dari kalangan Bani Israel bergembira ya ketika tanggal 10 Muharram, dan bentuk kegembiraan itu diwujudkan dengan melaksanakan apa? Puasa pada tanggal 10 Muharram yang kemudian itu disyariatkan di dalam Islam. Barulah kemudian
disusupkan akidah yang bukan datang dari Islam, yaitu apa? Akidahnya orang-orang Syiah yang Allah takdirkan tanggal 10 Muharram tahun ke-61 Hijriah, cucu Rasulullah yang bernama sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di padang Karbala, dan itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 60 tahun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang mencintai, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan Husain, akhirnya menjadikan tanggal 10 Muharram itu sebagai apa? Hari untuk berduka cita, hari untuk bersedih, hari untuk berkabung. Dan akhirnya mereka jadikan tanggal 10 Muharram apa? Hari untuk menyebut-nyebut nama Husain. Husain, 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 ya. Itu yang mereka lakukan. Dan kemudian keyakinan Syiah ini mereka tularkan dan mereka susupkan ke dalam ajaran Islam. Sehingga kemudian umat Islam tidak boleh melakukan pesta pernikahan di mana? Di bulan Syuro. Ditambah lagi dimasukkan akidah dari luar Islam yang lain. Apa itu? Mereka bilang bulan Syuro bulan mantunya Nyi Roro Kidul. Tidak boleh ada yang menandingi Nyi Roro Kidul. Sopo sing nikah di bulan Syuro bakalan mati. Padahal Pak, jenengan nikah di bulan Ramadan pun bakalan mati. Tapi itu yang terjadi, Pak. Sehingga kemudian muncullah keyakinan itu dan diyakini oleh umat Islam. Lah maka Pak sekalian, kita sebagai kaum muslimin tidak menjadikan bulan-bulan tertentu sebagai bulan sial, karena semua bulan itu adalah apa? Baik. Yang membuat sial itu siapa, Pak? Yang membuat sial itu diri kita sendiri, Pak. Bukan bulannya, bukan harinya. Ya, bukan bulan dan bukan harinya. Semua bulan itu baik. Semua bulan itu penuh dengan kebaikan. Yang membuat dia sial atau tidak itu bukan bulannya, tapi diri kitalah yang menjadikan apa? Sial atau tidaknya kita pada hari itu. Nasallallahu afiyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, apa di antara fadilah bulan Safar ini? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan pertama beliau untuk berperang itu terjadi di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Ya, oleh sebab itu Bapak sekalian, kalau selama ini kita selalu mendengarkan sejarah perang pertama Rasulullah itu adalah perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dan itu yang masyhur, ya. Ternyata kalau kita baca buku sejarah yang lain, kita baca buku sejarah lagi, dan kita baca hadis-hadis yang lain, menyebutkan ternyata sebelum terjadinya perang Badar yang dikenal dengan perang Badar Kubra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memulai perang pertama bagi diri beliau. Itu terjadi di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Berarti apa? Sebelum terjadinya bulan Ramadan. Rasulullah waktu itu mendatangi, ya, segerombolan penggembala, penunggang kudanya orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy, yang kemudian Rasulullah datangi mereka karena mereka waktu itu ingin ingin melakukan memata-matai atau ingin menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah keluar untuk menghadang mereka, dan perang ini dikenal dengan namanya perang Abwa namanya. Hanya saja ketika Rasulullah bertemu dengan Banu Domroh ini, namanya Banu Domroh, dari kalangan kafir Quraisy, mereka kemudian akhirnya meminta damai dengan Rasulullah, dan Rasulullah kemudian berdamai dengan mereka. Artinya di perang Abwa ini tidak terjadi kontak senjata, karena suku Domroh dari kalangan Quraisy ini, dari kalangan orang-orang Mekah ini tidak berani berperang dengan Rasulullah, dan akhirnya mereka berdamai. Ini menunjukkan berarti bulan Safar adalah bulan yang baik, dan Rasulullah menjadikan bulan Safar sebagai bulan untuk membuka pertama peperangan dalam diri beliau. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan Kamboja dan
Thailand ya. Wah, ini berarti Kamboja Thailand apa ya? Perangnya di bulan apa? Bulan Safar, nggak ada hubungannya, Pak. Jadi oleh sebab itu ini menunjukkan bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan apa? Kebaikan. Kemudian yang kedua, di antara fadilah di bulan Safar ini, Pak, perang Khaybar ya. Kita pernah dengar ya. Perang Khaybar ini perang yang sangat dahsyat. Dalam perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang Yahudi keluar dari Jaziratul Arab. Kenapa Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab? Dikarenakan pengkhianatan mereka. Jadi Pak, dari dulu memang orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai bangsa yang suka apa? Bangsa yang suka berkhianat, bangsa pengkhianat. Karenanya Bapak Ibu sekalian, apapun yang hari ini terjadi di kota Gaza ya, dengan keinginan genjatan senjata dan sebagainya, ini paling sering pengkhianatnya adalah orang-orang Zionis. Oleh sebab itu tentunya kita tidak begitu cepat percaya dengan apa yang disampaikan, yang diucapkan, yang diumumkan oleh setan Yahu itu berkaitan dengan Gaza dan sebagainya. Mereka ini dikenal sebagai bangsa yang berkhianat. Dulu tahun 1917, Pak, orang-orang Yahudi ini mereka datang dari negeri, dari berbagai macam kota di Eropa. Salah satunya dari Jerman ya. Kita dulu pernah saya ceritakan ya, bagaimana dulu Jerman membantai Yahudi di eranya Hitler ya. Karena memang Yahudi ini terkenal sangat kejam, sangat jahat, maka Hitler membantai mereka. Tahun 1917 di bawah kekuasaan Inggris, Yahudi datang ke Palestina. Mereka bilang sama orang-orang Palestina, mohon maaf, izinkan kami untuk tinggal di Palestina. Kenapa? Kami di luar Palestina diperangi, kami dimusuhi, kami dibunuhi, kami dihancurkan, digenosid dan sebagainya, kami ditangkapin, disiksa. Izinkan kami, wahai penduduk Palestina, untuk tinggal di Palestina ini, lindungi kami, karena kami nggak punya apa-apa. Akhirnya orang-orang Palestina, Pak, karena keimanan, karena keislaman, ketabahan, keakidah, akhlak yang mereka miliki, sudah orang-orang Yahudi diberi tempat di tanah Palestina. Bahkan sebagian orang-orang Palestina memberikan tanah dan rumahnya untuk orang-orang Yahudi. Itu tahun berapa? 1917. Tapi hari ini, Pak, hari ini kebaikan Palestina 90 tahun yang lalu ya, 90 atau 100 tahun yang lalu dibalas sama orang-orang Yahudi dengan apa? Dengan sebuah pengkhianatan dan pembantaian. Dulu mereka datang ke Palestina, Pak, dengan ngemis. Mereka datang ke Palestina dalam baju yang penuh dengan baju-baju kotor. Dulu mereka datang ke sana, Pak. Mereka dulu datang ke Palestina ngemis untuk bisa tinggal di Palestina. Sekarang mereka khianati kebaikan umat Islam itu dengan cara apa? Mereka jajah tanah Palestina. Bukan hanya sekedar dijajah, Pak. Mereka bantai, mereka habisi umat Islam yang ada di Palestina, khususnya yang ada di kota Gaza. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita waspada dengan gerakan-gerakan Yahudi yang ada di negara kita ini, yang mereka hari ini mungkin datang dalam bentuk sebagai seorang politisi. Mereka datang dalam bentuk seorang ekonom ya, seorang investor, dan kita tahu bagaimana negara kita ini memiliki banyak investor ya, perusahaan-perusahaan yang di belakangnya adalah orang-orang Yahudi. Walaupun hari ini alhamdulillah ya, sudah umat sudah mulai sadar ya. Kalau kemarin kita dengar saham gudang garam itu rontok ya, saham gudang garam itu rontok. Kenapa? Karena munculnya berbagai macam rokok ilegal ya. Saya kemarin waktu ke Madura, Pak, itu di satu desa saja, Pak, di satu desa itu ada 10 pabrik rokok ilegal. Ya. Sehingga orang-orang Madura sekarang beralih dari rokok gudang garam made in Yahudi
made in Zionis, ya, pindah rokoknya dengan rokok apa? Rokok lokal. Bayangkan, Mbak, rokok isinya 20 yang lokal di Madura itu harganya berapa, Pak? 10.000. Ya. Harganya 5.000. Rasanya sama dengan rasanya, ya mirip lah dengan rasanya gudang garam, rasanya rokok-rokok sama. Sehingga akhirnya sekarang walaupun ya mungkin di satu sisi itu merugikan negara rokok ilegal, tapi di satu sisi, Mbak, kita dukung, Mbak, ya. Kalau mau rokok jangan pakai rokok Yahudi, ya. Pakai rokok lokal, ya. Kalau perlu buat sendiri, ya, beli tembakaunya linteng sendiri, ya kan, ya. Kalau nggak bisa beli, silahkan temui para petani jagung, ya. Kok jaluk apa itu rambut jagung sama sudah linteng sendiri, ya. Tapi alhamdulillah, Pak, alhamdulillah sekarang saham gudang garam itu rontok, Pak. Kemudian Aqua hari ini juga sudah mulai menurun. Aqua, ya, apalagi Aqua ini dihantam dengan Le Mineral, sekarang dihantam dengan Aquaviva, ya. Ini luar biasa, ditambah lagi dengan produk-produk minuman mineral yang lokal hari ini banyak menghantam Aqua dan sebagainya. Ini di satu sisi, Pak, ini satu kebaikan di mana umat Islam sudah mulai melek kalau perusahaan yang besar di negara kita ini banyak dikuasai dan dimiliki oleh Yahudi, oleh Zionis lah. Maka Bapak sekalian, bisa jadi masih ada yang lainnya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita semuanya. Dan mari di bulan Shafar ini kita tanamkan kebaikan-kebaikan dan kita tanamkan, ya, optimisme kita, ya. Jangan bulan Shafar ketua bulan sial orang ini, ya. Ini bulan optimis, bulan kebaikan, bulan kita penuh banyak keharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah dan ibadus solihin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.